Saudara-saudara yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara kepada saya dengan memberikan rekomendasi mengusulkan saya untuk menjadi calon Bupati Lumajang periode tahun 2024-2029. Yang nantinya rekomendasi ini akan diteruskan ke DPD Jawa Timur dan DPP Partai Gerindra langsung kepada Ketua Umum dan Pembina Bapak Haji Prabowo Subianto. Saya berharap saudara tidak hanya memberikan rekomendasi sampai di sini saja, lalu diam dan tidak bergerak. Perjuangan ini belum selesai. Begitu saudara-saudara menuliskan nama saya di atas kertas rekom, maka pada saat itulah ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Kita ikut sertakan Allah dalam perjuangan kita. Itulah titik awal perjuangan kita. Kita bergerak bersama dan menang. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Saya tidak mau dibersamai oleh orang-orang, oleh pengurus, oleh kader partai yang tidak memiliki keyakinan kuat untuk menang. Saya juga tidak mau dibersamai oleh sayap-sayap partai yang di dalam hatinya masih ada keraguan. Saya tidak mau. Kalau ada kriteria yang saya sebutkan seperti itu ada dalam tubuh kader, simpatisan, saya partai, maka mulai dari sekarang minggir saja. Karena kalau ada orang-orang yang seperti itu, maka dia akan menghambat langkah perjuangan kita. Ayo berjuang bersama saya untuk masyarakat, bukan untuk menjadikan saya bupati, tapi untuk menjadikan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Saya tidak gila jabatan. Saya tidak gila jabatan. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya tidak butuh apa-apa. Anak saya cuma satu. Anak saya dokter, menantu saya dokter, selesai. Saya makan satu piring sudah cukup. Kalau makan berpiring-piring perut bisa meledak. Betul. Jangan pilih pemimpin yang suka makan berpiring-piring. Berbahaya. Bupati itu adalah alat kekuasaan. Dia pegang tongkat komando. Yang sewaktu-waktu tongkat komando itu bisa berubah menjadi pisau yang tajam. Apakah pisau itu bisa membahagiakan rakyat atau justru menyengsarakan rakyat? Tergantung siapa yang memegang pisau itu. Maka berdoalah sama Allah agar Allah gerakkan hati rakyat Lumajang untuk memilih pemimpin Lumajang yang amanah,
yang mencintai rakyatnya dengan sepenuh hatinya. Bukan pemimpin yang menyakiti hati rakyat. Bukan pemimpin yang menyakiti hati rakyat. Rakyat yang memberikan amanah kepada kita. Rakyat yang memilih kita. Maka dialah pemegang kekuasaan sesungguhnya. Rakyatlah yang pemegang kekuasaan sesungguhnya. Bupati hanya pelayan rakyat. Maka sampaikan kepada masyarakat dalam Pilkada 27 November tahun 2024 nanti, pilih pemimpin yang baik. Pilih orang yang baik. Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Pemimpin yang tidak lagi ruwet mikir urusan dirinya. Siapa dia? Biarkan rakyat yang memilih. Biarkan rakyat yang menilai. Rakyat sudah pintar. Rakyat sudah tidak bisa lagi dibohongi. Tidak usah dipaksa, tidak usah disogok. Tidak usah. Rakyat sudah bisa menilai figur mana yang nanti akan melayani dia dengan baik. Tugas kita hanya terus bergerak dan bermanfaat untuk rakyat dan berdoa. Kalau ada yang bertanya, apa Bunda Indah berani maju sendiri? Saya ini anak tentara berjuang. Merdeka! Dalam darah saya mengalir darah pejuang. Saya tidak pernah takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke gelanggang walau seorang, pantang pulang sebelum menang. Saya akan lakukan meski saya berjuang harus sendirian demi kebenaran. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tahun 2024 ini adalah tahun kemenangan kita. Kita sudah berhasil menghantarkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Kita juga sudah berhasil menghantarkan Partai Gerindra sebagai partai pemenang di pemilu legislatif tahun ini di Kabupaten Lumajang. Dengan perolehan 11 kursi dan hampir meraup 140.000 suara. Tinggal satu langkah lagi kemenangan kita sudah di depan mata. Pilkada November 2024. Saya semakin merasakan aura kemenangan masyarakat. Saya semakin merasakan besarnya harapan rakyat bahwa saya harus mencalonkan menjadi calon Bupati Lumajang. Memperoleh 11 kursi melampaui 2 partai besar di kabupaten ini tidaklah mudah.
kalau tidak disertai harapan dan dukungan rakyat. Kerja caleg sudah luar biasa, kerja partai sudah luar biasa, kerja relawan sudah luar biasa. Tapi kalau masyarakat tidak mendukung, kita tidak akan bisa capai 11 kursi. Jangan dikira ketika rakyat memilih Partai Gerindra dan ingin Gerindra menang, mereka punya harapan minimal Gerindra dapat 10 kursi sehingga bisa mencalonkan kadernya menjadi calon bupati. Itu saja harapannya. Dan saya tidak boleh mengecewakan mereka. Kalau saya tidak nyalon bupati tahun ini, saya pastikan 2029 Gerindra habis di Lumajang. Selama ini saya diam. Bukan saya takut. Saya masih memperhatikan, mengamati, melihat gerakan rakyat, melihat suara rakyat. Karena saya tidak mau saya jadi bupati tidak didukung rakyat. Harus mayoritas rakyat yang mendukung saya. Karena saya akan menjadi pelayan mereka. Jadi kalau saya diam bukan berarti saya kemudian tidak berani memutuskan. Tidak. Saya masih amati perkembangannya. Dan hari inilah saatnya. Ada banyak harapan rakyat. Salah satunya menginginkan saya menjadi bupati perempuan pertama di Kabupaten Lumajang. Dan itu adalah suara emak-emak. Mereka ingin keterwakilan dari mereka. Ada banyak harapan rakyat di dalam kemenangan Gerindra yang menginginkan bupati sebagai pelayan mereka yang asih, asah dan asuh, yang menjadi tempat berlindung bagi mereka yang kepanasan, yang menjadi tempat bernaung bagi mereka yang kehujanan, yang menjadi tempat tujuan terakhir ketika mereka sudah tidak lagi menemukan cara bagaimana mengatasi perutnya yang lapar. Itulah bupati harapan mereka. Maka dengan banyaknya harapan-harapan tersebut, mereka berharap dengan memilih Partai Gerindra, harapan memiliki seorang bupati sebagai pelayan mereka segera terwujud. Kemenangan sudah di depan mata. Jangan berhenti. Terus bergerak dan bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ada banyak curhatan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dasar yang sekarang berbiaya mahal. Masuk puskesmas sekarang berbayar. Padahal itu fasilitas pertama bagi masyarakat yang masih belum memiliki kartu Indonesia Sehat.
Kita cari solusinya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Dengan target universal health coverage, tuntas bagi masyarakat tidak mampu secara bertahap, diikuti dengan perbaikan data dasar kependudukan yang sering kali salah sasaran. Si kaya mendapatkan bantuan, si miskin tidak mendapatkan bantuan. Data inilah yang kita akan terus perjuangkan untuk terus divalidasi, supaya keadilan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga jelas mana masyarakat yang benar-benar miskin, sedang, dan berkemampuan. Puskesmas harus gratis, tapi diimbangi dengan tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan yang signifikan. Termasuk diantaranya program Ibu Melahirkan Gratis yang tahun ini sudah tidak ada lagi. Saya sudah didatangi 3 ibu hamil antara 7 sampai 8 bulan ke rumah. Dia tidak mau duduk. Dia sambil berdiri, dia tunjuk perutnya. Ibu, kenapa? Saya hamil, Bunda. Ibu silahkan duduk. Tidak. Saya ingin berdiri sehingga Bunda bisa melihat betapa besarnya perut saya. Ada apa, Bu? Saat ini saya sedang menabung untuk biaya persalinan yang cukup mahal. Karena persalinan gratis sudah tidak ada lagi. Sampai dia lupa bagaimana cara memberi makan gizi untuk dia dan janinnya. Ini persoalan yang tidak sederhana. Ini persoalan besar yang nanti 10-20 tahun lagi menjadikan bangsa ini bodoh karena terlalu banyak stunting. Maka program melahirkan gratis masih harus ada. Diimbangi terus data kependudukan yang valid, diimbangi terus dengan UHC, Universal Health Coverage, yang harus terus kita jalankan. Dari satu masalah, kalau tidak diselesaikan, akan muncul masalah-masalah baru yang mungkin 1-2 tahun tidak terasa, tapi 5-10 tahun akan sangat dirasakan anak cucu kita. Saya sudah tidak muda lagi, tapi saya punya cita-cita bagaimana generasi muda, anak-anak Lumajang harus menjadi anak-anak hebat, unggul, dan tangguh, yang kelak akan membawa Kabupaten Lumajang ini menjadi kabupaten yang maju dan hebat. Ini ada hubungannya dengan programnya Pak Prabowo, makan siang gratis untuk anak sekolah, perbaikan gizi anak-anak bangsa. Mulai dia dipikirkan dari janin, jangan sampai muncul stunting, sampai kemudian dia sekolah, ada makan gratis supaya gizinya tetap terpenuhi karena di rumah belum tentu ada gizi. Sampai ada beasiswa yang harus kita siapkan. Itu sebagian kecil dari permasalahan kesehatan. Belum lagi hampir banyak ambulan desa yang tidak layak pakai karena usia.
mogok di tengah jalan ketika membawa pasien. Dan ini juga menjadi bagian dari cita-cita dan program saya. Saya akan melakukan revitalisasi ambulan yang ada di desa-desa. Kita ganti yang baru secara bertahap. Karena pengadaan pertama di tahun Bapak Bupati Sahrazad Masdar tahun 2008. Sampai sekarang belum pernah ada penggantian. Dan masyarakat sangat butuh dengan ambulan desa. Itu bagian dari pelayanan kesehatan. Saudara-saudara seperjuangan, kalau ini dibahas satu persatu ini makan waktu berhari-hari. Ini kita masuki curhatan para guru, terutama guru non-NIP atau kontrak. Saya selama ini diam, tidak bilang di media saya akan begini, tidak. Saya amati apa penyebabnya. Ada penyebabnya. Saat ini guru non-NIP yang semula menerima 500.000 menjadi menerima 250.000. Tentu ini sangat memprihatinkan. Yang membuat saya bisa bicara seperti ini adalah guru. Yang bisa membuat panjenengan menjadi anggota dewan, menjadi petani, menjadi pengusaha, menjadi pedagang adalah guru. Rp250.000 itu sangat tidak cukup. Bahkan untuk membeli bensin dari rumah ke sekolah. Dan mereka semangat. Seminggu yang lalu saya didatangi para guru-guru. Ada sekitar 950 guru ke rumah saya. Tidak cukup, akhirnya bergantian. Mereka halal bihalal. Mereka tidak sempat curhat kepada saya. Karena saya buat mereka gembira dan melupakan kegalauannya. Tapi saya sampaikan, sabar. Mereka mendidik anak-anak bangsa yang harus kita perhatikan. Guru. Sementara ada banyak sekolah yang satu sekolah itu guru PNS-nya hanya 2, yang lain tenaga kontrak yang dipotong honornya tadi. Ada yang masuk P3K, alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi, Bapak Prabowo berjanji akan menuntaskan seluruh guru honor, seluruh tenaga honor menjadi P3K penuh atau paruh waktu. Sampaikan kepada seluruh masyarakat. Termasuk honor guru ngaji. Pusdamadin dan lain-lain yang harus tetap dipertahankan. Karena ini membentuk karakter anak bangsa yang berakhlakul karimah. Harus dianggarkan, hanya saja mekanisme penganggarannya harus berdasarkan aturan sehingga tidak salah. Termasuk
validitas data. Jadi kalau ada guru ngaji yang tidak mengajar ya tidak perlu diberi honor. Tapi ada error-error di lapangan seperti itu terjadi. Dan ini harus disempurnakan datanya dengan mekanisme yang benar. Termasuk seragam gratis bagi anak-anak sekolah. Harus itu menjadi harapan orang tua. Itu dulu ide saya. Karena setiap tahun ajaran baru, saya selalu kedatangan tamu yang membawa tagihan seragam anaknya. Anak saya tidak mau sekolah, Bunda, karena saya tidak bisa membayar. Saat itu saya menjadi kepala dinas kehutanan. Saya kemudian berpikir, saya bisa bantu, tapi tentu saya terbatas. Karena saya tidak punya alat kekuasaan. Saya bisa 10 orang, bisa saya bantu. Tapi ketika saya punya alat kekuasaan, saya bisa bantu semua warga. Maka muncullah ide seragam gratis bagi anak-anak sekolah dan saya bahagia bahwa itu bisa diwujudkan. Tidak ada lagi orang tua yang kemudian mengeluh anaknya tidak mau sekolah karena tidak punya seragam. Bahagia. Kita lihat masyarakat bahagia itu kita juga bahagia. Lihat masyarakat kenyang, kita tidak makan, kita udah kenyang. Kalau begitu siapa yang salah karena tahun ini tidak dianggarkan? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ibu PJ, Bupati, dan DPRD tidak bisa disalahkan. Karena Ibu PJ, Bupati, dan DPRD menganggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Lantas kemana uangnya? Tahun ini, tahun terakhir pemerintah daerah membayar cicilan hutang kepada PT SMI sebesar 64 miliar. Insya Allah ini terakhir. Tahun 2025 di sini ada bapak-bapak dewan dan ibu. Tahun 2025 APBD kembali normal. Mudah-mudahan guru noni kita bisa kembalikan lagi, yang lain-lain juga kita bisa kembalikan lagi secara normal. Membayar cicilan terakhir 64 miliar. Maka kalau saya menjadi bupati, saya tidak akan melakukan pinjaman yang akan mengganggu struktur keuangan pemerintah. Setuju. Boleh berhutang, boleh. Tetapi tidak untuk pembangunan infrastruktur jalan. Karena itu tidak menghasilkan profit. Yang boleh berhutang hanya untuk yang produktif saja. Pembangunan infrastruktur jalan
kita selesaikan dengan murni anggaran dana perimbangan dan dana-dana bantuan yang sah. Lantas siapa yang boleh berhutang? Boleh. BUMD yang sehat boleh berhutang. Siapa yang mencicil? Ya BUMD-nya dari hasil profitnya. Sebagai lembaga profit, karena BUMD itu harus profit. Namanya aja badan usaha. Jadi harus dikerjakan secara profesional supaya profit dengan bisnis plan yang tepat. Kalau dia dikelola dengan profesional, dengan manajemen bisnis yang bagus, dia bisa mencicil hutangnya. Usahanya bisa berkembang, jadilah BUMD yang hebat. Siapa lagi yang boleh berhutang? Rumah sakit umum boleh. Karena dia BLUD, Badan Layanan Usaha. Dia lembaga non-profit, dia lembaga sosial, tetapi bisa menghasilkan. Dia bisa melengkapi sarana prasarana di rumah sakitnya dengan baik. Impact-nya melayani masyarakat dengan baik, tetapi ada penghasilan di dalamnya yang dia bisa mencicil hutangnya tanpa mengganggu struktur keuangan daerah. Jadi saya bukan anti hutang, bukan. Tapi hutang harus dijalankan dan dimanfaatkan dengan seefisien mungkin, sehingga tidak mengganggu struktur keuangan. Kalau ini yang terjadi, maka sistem keuangan daerah kita aman terkendali. Dengan catatan belanja, pembiayaan, pendapatan berimbang dengan baik. Melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, amanah, dan benar. Sehingga tidak ada lagi permainan-permainan tingkat dewa. Kebocoran besar dan kecil bisa ditekan sebaik-baiknya. Profesionalitas terjaga, mental aparatur sipil negara juga semakin baik. Lantas intinya apa dari semua itu? Intinya adalah bahwa pemerintahan itu intinya pelayanan. Tidak ada lagi. Apa coba? Kalau orang ditanya pemerintahan itu apa? Nggak ada. Rakyat tanya. Coba PKL ditanya. PK 5 yang di alun-alun yang temannya Mas Dedi Firmansyah banyak itu. Apa sih intinya pemerintahan? Kita bisa berjualan dengan baik, kita bisa berjualan dengan lancar, anak istri kenyang, selesai, kita dilayani masyarakat pemerintah dengan baik. Coba tanya pedagang-pedagang yang lain, tanya masyarakat umum. Intinya pelayanan pemerintah itu. Maka selalu saya katakan ketika saya menjadi wakil bupati, bahwa semua bupati, wakil bupati, kepala dinas, camat, lurah, semua ini pelayan. Jadi jangan sok-sokan. Masyarakat itu loh juragan. Jangan dimarahi. Juragan kok diselengin.
Saya itu bisa bicara panjang lebar seperti ini karena saya itu mulai tahun 91 ya, 91 92 sejak saya menjadi PNS, saya sudah ada di Bapeda, Badan Perencana Pembangunan. Kemudian saya menjadi Kabag Keuangan, saat itu belum ada Dinas Keuangan. Saya 3 tahun menjadi Kabag Keuangan. Saya kemudian menjadi Kepala Dinas Keuangan. Dan saya menjadi Kepala Bapeda. Setelah itu saya menjadi Kepala Dinas Kehutanan. 25 tahun saya menjadi birokrat. Inilah saatnya birokrat memimpin Lumajang. Agar tata kelola pemerintahan bisa dijalankan dengan baik dan benar. Sedih kalau tidak dijalankan dengan baik dan benar. Lalu apakah pemerintahan kemarin salah? Tidak. Tidak. Pemerintahan berjalan. Ada ketidaksempurnaan tentu. Tentu ada ketidaksempurnaan. Dan yang menilai, merasakan adalah masyarakat. "20 janji program kemarin hampir sebagian besar adalah ide saya. Saat itu saya menuliskan janji-janji politik yang sebagian besar saya meneruskan dari program almarhum kakak saya. Maka ketika ada ibu melahirkan gratis, karena saya seorang perempuan, ada reformasi birokrasi, karena saya orang birokrat yang tahu persis kinerja birokrat di dalam pemerintahan. Begitu birokrasi direformasi dengan baik, maka pasti pelayanan akan dirasakan masyarakat dengan baik. Saat itu saya sodorkan sama Cak Tori. Cak, ini ada usulan program-program yang bisa kita janjikan sebagai janji.